ajaran-ajarannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema kematian. Kematian bagi sebagian orang bisa saja sangat menakutkan. Namun siap atau tidak, suka atau tidak, yang namanya kematian pasti akan datang menjemput semua makhluk yang bernyawa. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat 185 surat Ali Imran, Allah berfirman yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dalam menyikapi kematian, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya yang mengikuti mayat itu ada 3, yang 2 akan kembali dan yang 1 akan tetap setia menemani mayat tersebut. 2 yang kembali, yang pertama adalah keluarga. Ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarga, saudara, tetangga, teman dan sahabat akan mengantarkan kepergiannya sampai di pemakaman. Namun setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tak akan ada satupun yang akan mengikutinya hingga ke dalam kubur. Betapapun seorang suami mencintai istrinya, namun ketika istrinya meninggal, maka suami tidak akan menemaninya ke dalam kubur. Dan di dalam kubur, setiap manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekalipun misalnya jenazah tersebut dimakamkan di arena pemakaman keluarga, maka jenazah satu dan yang lainnya tidak akan saling menyapa, dan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. 2 yang kembali, yang kedua adalah harta. Ketika seseorang meninggal, maka ia akan meninggalkan seluruh hartanya, rumah, mobil, perhiasan, tabungan dan lain-lain. Tidak akan ada yang menemaninya di liang lahat nanti. Satu-satunya harta yang akan ia bawa hanyalah lembaran kain putih dengan panjang 2-3 meter. Sekalipun si mayit semasa hidupnya mungkin juragan kain atau bahkan juragan pabrik pemilik tekstil, namun ketika seorang muslim meninggal, mereka hanya akan membawa 3 lembar kain putih untuk laki-laki dan 5 lembar kain putih untuk perempuan. Semua harta dan kekayaan yang kita miliki sesungguhnya bukanlah milik kita. Setelah seseorang meninggal, maka rumah, mobil dan segala hartanya akan menjadi hak ahli waris. Dan harta yang benar-benar ia miliki adalah harta yang telah ia sedekahkan semasa hidupnya. Zakat, infak, sedekah, harta yang dikeluarkan untuk membantu sesama, harta untuk berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya, maka itulah sesungguhnya harta milik kita. Dan apa yang telah kita sedekahkan, insya Allah akan memudahkan perjalanan kita di alam kubur kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan panasnya kubur bagi orang yang memberikan sedekah, dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat nanti di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir adalah 1 yang tetap setia bersama mayat adalah amal. Ketika seseorang meninggal dunia dan dimakamkan, maka hanya amalah seseorang tersebut yang akan bersamanya, menemani kehidupannya di alam barzah. Alam baik maupun amal buruk yang pernah ia kerjakan semasa hidup, maka itulah yang akan menemaninya di alam kubur nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara kematian kaitannya dengan amal, maka sesungguhnya keadaan manusia di alam kubur itu ada 2. Yang pertama adalah bagi orang yang banyak melakukan amal soleh, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seseorang yang berwajah tampan dengan baju yang sangat bagus dan aromanya yang harum. Orang itu berkata, berbahagialah kepadamu dengan kemudahan yang telah diberikan kepadamu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Mayit itu bertanya, siapa kamu? Wajahmu tampak bagus. Beliau pun menjawab, aku adalah amal solehmu. Engkau selalu bersegera menaati Allah dan enggan bermaksiat kepadanya, maka Allah mengganjarmu dengan kebaikan. Sementara itu, bagi orang yang semasa hidupnya bergemilangan amal buruk, maka kuburannya akan menyempit hingga
Lalu datanglah seseorang dengan wajah dan pakaian buruk, sehingga serta aroma tubuh yang busuknya menyengat. Ia berkata, berbahagialah dengan kejelekanmu. Inilah hari yang dijanjikan. Engkau enggan taat kepada Allah dan sangat bersemangat dalam melaksanakan kezinaan. Dan engkau juga sangat bersemangat dalam melakukan kemaksiatan. Kemudian mayit itu bertanya, siapa kamu? Wajahmu amat buruk. Lalu tamu itu menjawab, akulah amal burukmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kematian datang tanpa permisi. Tak harus menunggu seseorang sakit, tak harus menunggu umur tua, dan tidak harus menunggu seorang hartanya habis. Untuk itu, marilah gunakan nikmat Allah sebaik-baiknya, dan janganlah pernah merasa puas dengan amal yang kita miliki, karena amal kita tidak pernah cukup. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.